Ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini mungkin ya, hari ini terakhir Ibu ya mengajar kalian ya, karena waktu Ibu sudah habis untuk sudah selesai. Jadi Ibu ucapkan terima kasih dulu karena kalian sudah mau bekerja sama dengan Ibu waktu pembelajaran. Kalau ada nantinya kata-kata Ibu atau waktu pembelajaran ada yang salah atau tidak berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf ya. Ya baik, kemarin kita belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Ibu ulangi dulu ya, penyelenggaraan jenazah itu ada berapa? Yo Yusuf Hasbi, ada berapa penyelenggaraan jenazah yang kemarin? Yusuf? Nggak ingat, baru 2 minggu kemarin kita belajar. Yang lainnya, Jahira hadir nggak Jahira? Halo Jahira? Jahira nggak ada. Oh belum masuk. Adelia ada nggak Adel? Nah, apa yang kemarin kita pelajari yang 2 minggu sebelumnya kemarin itu? Penyelenggaraan jenazah yang waktu kita pembelajarannya kemarin itu sudah ada 2 ya. Sebutkan apa yang pertama? Adel? Mana mukanya Adel? Ya, apa? Kemarin 2 yang sudah kita pelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama apa? Lupa. Kenapa semua lupa? Satu lagi. Muhammad Yusuf. Yusuf ada nggak Yusuf? Muhammad Yusuf? Yusuf? Saya aja ulang. Oh, ulang. Si Hasbi. Iya, yang kedua apa? Iya, alhamdulillah ya, Hasbi baru ingat. Nah, hari ini kita belajar tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kalian pernah lihat orang menyolatkan jenazah? Pernah ikut nggak si Yusuf? Biasanya lakian ya. Kalau yang kebanyakan lakian yang mengikuti sembahyang ya, sembahyang kifayah ini. Yusuf pernah nggak Yusuf? Yusuf Hasbi? Hah? Nggak pernah? Oh, nggak pernah. Kalau si Muhammad Yusuf, Nabawi pernah nggak Nabawi? Oh belum juga. Nah berarti kita belajar ya hari ini ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu minta tugasnya kalian membuat video tentang sembahyang jenazah. Nah sholat jenazah videonya dengan suara yang nyaring supaya kedengaran bacaannya. Nah jadi nanti membuat video masing-masing. Cowok maupun perempuan juga harus membuat ya. Sekarang kita masuki dulu. Nih kita lihat dulu video yang Ibu mau bagikan, Ibu share tentang tata cara sholat ya. Nih. Tunggu Ibu bagikan dulu. Ibu bagikan videonya. Diperhatikan benar-benar ya, ini videonya. Ada kelihatan? Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ada kedengaran suaranya nggak? Hah? Suaranya nggak ada, tapi tulisannya itu ya, dilihat ya. Dia membaca surah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Nah, ini dia membaca salawat Nabi yang takbir kedua. wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu. Nah, ini dia membaca doa untuk pengampunan jenazah, meminta ampunkan untuk jenazah. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah kalian menyaksikan ini tadi, apa yang kalian dapati dari sana? Yo, ibu tanya dulu, itu takbirnya tadi setelah kalian melihat video tadi ada berapa takbirnya? Halo? Halo? Ya, ada berapa tadi takbirnya? Memperhatikan gak sama video tadi? Ada berapa orang yang di dalam video tadi mengangkat tangannya, ada berapa kali takbiratul ihramnya? 4 kali. Ya, 4 kali. Jadi sholat menyolatkan jenazah itu takbirnya ada 4 kali. Nah, jadi ada 4 kali. Nanti ibu jelaskan lebih lagi ya tentang doa-doanya. Nanti bisa dipraktikkan di video ya, dikirim nanti di kelas GCR kalian ya, di classroom. Nah, itu dikirim videonya. Sekarang ibu masuk ke pembelajaran, ibu share dulu PPT-nya ya. Nanti dicatat apa yang menurut kalian penting. Ibu share dulu PPT-nya. Nah, kelihatan gak itu? Ada gak muncul? Ada gak muncul anak-anak? Nah, ini tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama tadi, yang kemarin kita pelajari memandikan. Setelah memandikan baru mengapani. Setelah mengapani menyolatkan dan menguburkan yang terakhir. Yang hari ini kita pelajari tentang menyolatkan. Nah, menyolatkan jenazah. Pertama kita masuki menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu harus disolati, wajib disolati, kecuali orang itu sudah keluar dari agama Islam. Nah, murtad berarti orang itu tidak ada lagi kewajiban untuk kita solatkan. Jadi yang berhak kita wajib kita solatkan itu hanya orang
orang Islam. Seperti sabda Rasulullah, sholatkanlah orang-orang yang telah mati. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Ada lagi hadis beliau, sholatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang-orang Islam saja, karena kan kalau agama yang lain kan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Adapun orang yang murtad tadi itu tidak usah untuk disolatkan. Untuk bisa disolati ada beberapa ya kriterianya. Mayat itu yang harus disolati, yang pertama suci, baik suci badan, tempat dan pakaian. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Jadi orang yang sudah disolatkan itu wajib dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang menyolatkan atau sebelah kiblat. Nih, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayatnya laki-laki, apabila nih mayatnya itu laki-laki, berarti imamnya itu berdiri menghadap dekat kepala mayat. Nah, jadi beda antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau jenazahnya laki-laki itu imamnya berdiri di depan kepalanya itu, di depan kepala mayat. Nah, hendaknya imam berdiri menghadap kiblat kepala mayat. Jadi pas di kepala mayatnya. Tapi jika wanita yang meninggal itu jenazahnya, imam menghadap dekat perutnya. Jadi di tengah-tengah andakan imam itu kalau wanita berdirinya. Nah, baru kalau kita mampu biasanya kan kalau orang yang ibu tahu ya, biasanya dikasih hadiah orang yang menyolati itu ya. Nah, dibari itu kalau kita mampu, banyak punya uang, bisa kita menghadiahi orang. Nah, untuk menyolatkan keluarga kita sebanyak-banyaknya kalau itu lebih baik. Yang ketiga, mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat tersebut jika dilafalkan sebagai berikut. Usolli ala hajal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini adalah niat sholat jenazah apabila kita menjadi makmum. Kalau menjadi imam di sini imaman, makmumannya diganti menjadi imaman. Nah, ini niat sholat jenazah untuk laki-laki hadzal mayyiti, kalau perempuan hajihil mayyitati. Nah, di situ bedanya ya, di situ bedanya. Sekarang ibu mau minta bacakan sama si Nabila. Nabila ada nggak Nabila? Halo Nabila? Ada, Bu. Ya, Nabila bacakan niat sholat jenazah perempuan. Di sana kan ada dalam kurung hajihil mayyitati. Nah, itu untuk perempuan. Kalau hajal mayyiti itu untuk laki-laki. Jadi itu nggak usah usolli ala hajihil. Nah, langsung di situ. Ayo ibu persilahkan. Nabila? Ya, Bu. Yo, baca Nabila. Usolli ala hadhil takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, artinya Apa artinya? kelihatan nggak situ? Saya niat sholat Saya niat sholat atas. tidak kelihatan. Nih kelihatan nggak? Niat sholat atas mayit ini 4 takbir. 4 takbir fardhu saya sebagai makmum karena Allah Muhammad. Iya. Sekarang yang cowoknya ya, ini membacakan niat untuk laki-laki, jenazah laki-laki. Karena cowoknya di sini cuma ada 3 ya, Nabawi, Muhammad Yusuf sama Yusuf Hasbi. Nah, jadi ibu minta sama si Nabawi niat sholat jenazah laki-laki. Nabawi, Iya, Bu, ya.
Nah, jadi niat ini kalian hafal masing-masing. Nanti kalaunya membuat video, kalaunya laki-laki itu niat jenazah untuk laki-laki ya. Kalaunya cewek niat jenazah untuk perempuan. Nah, jadi kalau perempuan niatnya nanti untuk jenazah yang perempuan. Kalau laki-laki niatnya untuk jenazah laki-laki sholatnya. Sini lagi, kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbiratul yang pertama selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang tadi kan surah Al-Fatihah, yang di video tadi membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah baru takbir lagi yang kedua. Setelah itu membaca sholawat atas Nabi. Nah, mudah saja karena kita setiap hari ya membaca sholawat, jadi hafal aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kalau ini kita yang pendek saja bacaannya supaya mudah kita menghafalnya. Ada yang panjang, ada yang panjang bacanya, tapi ini yang pendek saja supaya kita nanti kalau prakteknya bisa menghafal, mudah menghafal dan mengingatnya. Jadi setelah yang pertama tadi takbir yang pertama setelah membaca niat, yang kedua takbir pertama tadi setelah membaca niat baru membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua takbir kedua membaca sholawat Nabi. Ya, takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaannya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu untuk jenazah yang laki-laki. Tapi kalau jenazah perempuan beda bacaannya, domirnya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cara ibu coba ya, ibu coba supaya kalian paham. Takbir yang keempat dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau yang perempuan ini untuk laki-laki tadi yang hu. Kalau yang perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha waghfir lana walaha. Karena ibu coba lagi ya membacakannya untuk perempuan. Yang mau saja, siapa yang mau? Yang mau membacakan selain si Naswa tadi? Siapa? Yang mau? Ada nggak yang mau membacakan doa yang takbir yang keempat? Yuk, ada nggak? Yuk, siapa yang berani? Salsabila, ada nggak salsabila? Maafin, ada terak. Salsabila ada nggak salsabila? Salsabila? Salsabila nggak ada. Ayo Salsabila mau nggak bacain doa takbir keempat untuk perempuan, jenazah perempuan? Salsabila? Ya, lihat dulu. Aku lihat berarti tadi kemana? Kalau aku lihat berarti tadi nggak memperhatikan lah. Ayo, bisa nggak? Takbir yang keempat. Alhamdulillah ya, nah, bisa sudah ya, nanti prakteknya di video. Suaranya yang dengan yang jelas ya. Saya yang cowoknya Nabawi ada nggak? Tadi sudah ya Yusuf, ini Nabawi lagi, Nabawi. Karena cowoknya ini 3 aja kan di sini. 4 dengan siapa? Orang pisah itu cowok, kiri ibu perempuan. Rapisa ada nggak? Rapisa? Yo, Rapisa.
kurang buku, nggak punya buku. Kalau dibesari bisa nggak? Disentuh kalau HP. Bisa? Nggak bisa. Nih Ibu besarin. Kelihatan nggak? Yang mana, Bu? Yang ini, yang Allahumma la tahrimna. Bisa. Oh, berarti siapa yang mau nih yang cowoknya membaca? Yo. Iya, alhamdulillah ya, diingat nanti ya. Nanti kalau ikut menyembahyakan orang, ya itu doanya. Kalau ikut menyolatkan. Nah, ini keutamaan sholat jenazah. Tadi sudah selesai ya, karena sudah 4 takbir. Terakhirnya berarti mengucapkan salam. Salam yang pertama, arahkan muka ke kepala ini ke sebelah kanan. Seperti kita sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu ditutup dengan itu baru berdoa. Keutamaan sholat jenazah. Nah, keutamaan sholat jenazah ini sangat besar ya. Karena Nabi bersabda, man sholla ala uhudin janajatin walam yatba'uha fiha kirotun fa in taba'aha falahu kiroton kila wamal kirotoni kola asgor huma mislu. Nah, jadi artinya Nabi sholat jenazah ini sangatlah besar keutamaannya, sangatlah besar pahalanya. Artinya barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringinya ke pemakaman, ia akan memperoleh pahala sebesar 1 kirot. Nah, jadi kita mesti dilunasi atau ada yang keluarga yang mampu untuk membayarkannya, walaupun juga dicicil, tapi harus ada yang mampu untuk menjaminnya. Nah, menjaminnya seperti itu. Nabi Muhammad bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu. Nah, jadi kalau orang yang punya hutang berarti itu nanti tidak akan sampai ke hadirat Allah. Nah, ini mayat di dalam kubur. Nih gambarnya seperti ini, mayat di dalam kubur. Nah, di bagian belakang mayat hendaklah disandang kuat-kuat dengan tanah supaya tidak terbalik. Seperti ini letaknya ya. Nah, ini di gambar ini ada tanah bulat-bulat itu. Nah, itu untuk menopang pipinya karena di tanah. Nah, jadi itu seperti bantal. Nah, jadi ada beberapa di situ. Ada 3 atau 4. Nah, itu diletakkan di situ untuk penopang kepalanya. Nah, rusuk kanan sebagai di bawah. Nah, rusuk kanan nih, tali pengikat hendaklah dibuka. Jadi harus dibuka setelah tadi diikat, baru dibuka lagi pas sudah mau dikubur. Nah, jadi seperti ini. Nih letaknya. Nah, bermereng ke sebelah, kita miringkan badannya ke sebelah kanan. Nah, menghadap kiblat ya, seperti ini ya kalau kita dalam kubur. Biasanya kalaunya ini diandaki papan-papan itu, kalau sudah miring seperti ini, di atasnya kita hampari papan. Nah, ini tata cara menguburkan jenazah secara singkat. 1. Memperdalam galian lubang kubur. Nah, kenapa jadi disuruh memperdalam? Karena supaya misalnya kalau jenazahnya kan menimbulkan bau kelama-lamaan. Jadi harus dalam. Dalamnya itu ya, kalaunya kita sepantaran berdiri orang dewasa. Nah, itu tingginya seperti itu sebenarnya lubangnya itu dalamnya, dan tidak dimakan oleh binatang, supaya juga tidak dimakan oleh binatang. Kalaunya tidak dalam nanti kan binatang bisa mengai-ngai pakai kelihatan. Jadi harus
dalam. Yang kedua, letakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu. Nah, setelah dimerengkan tadi, dimiringkan, baru diandaki papan-papan atasnya. Yang ketiga, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jadi misalnya ini kubur segi 4 kan. Nah, jadi mulai ujung yang di sananya tadi kita masukkan dulu, mulai sana arahnya, mulai kepalanya sana. Nah, baru disambut di bawah sama orang. Nah, ya letakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan menghadap ke arah kiblat, menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur agar tidak terlentang kembali. Yang kelima, setelah itu para ulama menyarankan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafannya dibuka dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul dan mengikat kain kafan juga supaya dilepas. Jadi harus dilepasi tadi, yang di kepala dilepas, yang di badan dilepas. Yang keenam, ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa yang tadi itu bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Ada juga yang pertama tadi bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, jadi ada dua, mau yang mana dipakai, mau yang sunnati apa millati. Nah, itu terserah saja, tergantung yang menghafalnya, yang hafal. 7. Untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentang kain di atas kuburnya. Nah, jadi kalau perempuan yang meninggal itu setelah mau dimasukkan, nah itu dibentangi kain atasnya itu supaya orang-orang yang di atas itu tidak melihat, karena kan itu perempuan. Nah, punya aurat. Jadi harus dibentangkan. Nah, supaya tidak kelihatan. Dibentangkan, setelah itu baru dilepas kain tadi itu, kain yang dibentangkan tadi setelah sudah dikubur. Yang ke-8, untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub. Jadi kalaunya orang yang junub tidak dibolehkan ya. Nah, untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubui istri mereka sebelumnya. Jadi orang yang benar-benar suci. Yang 9, setelah jenazah diletakkan di liang kubur, disarankan untuk menaburinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit, kemudian ditimbuni tanah. Jadi sebelum ditimbuni itu ambil dulu tanah, nah ditaburkan mulai kepala sampai kaki, nah 3 kali baru dikubur yang benar-benar itu, yang semuanya tanah itu menumpahi di atasnya itu. Yang 10, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Nah, setelah selesai tadi ditimbun semuanya, baru membaca doa menguburkan jenazah. Nah, ini yang D ini takziah. Nah, melayat. Jadi setelah orang meninggal kan kita harus bertakziah. Jangan tidak bertakziah, apalagi ada orang di muka, misalnya di depan rumah kita. Nah, harus kita takziahi. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarga dalam rangka menghibur dan memberi semangat. Jadi takziah ini adalah untuk menghibur dan memberi semangat atas keluarga si mayat. Nih adab-adabnya, adab-adab bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Jadi kalau kita bertakziah itu jangan cengengesan, jangan tertawa-tertawa, karena orang kan lagi bersedih, masa kita tertawa-tertawa atau tersenyum-senyum ya. Jadi sesuaikanlah dengan keadaan ya, menyampaikan doa di sana. Nah, menyampaikan doa, membacakan Yasin kah gitu. Dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Jangan juga waktu kita berbicara sama orang yang ditinggalkan kita malah mengungkit-ungkit kesedihan. Nah, itu dilarang. Seharusnya kita memberi nasihat atau apa misalnya. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, itu adalah perintah. Nah, ini perintah Rasulullah. Yang terakhir, ziarah kubur. Nah, jadi kalau sudah dimakamkan, pasti kita menziarahi kubur.
Awalnya Rasulullah melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatir akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik di atas kuburan. Misalnya melakukan apa? Rizka, halo, Rizka ada nggak? Nah, di sini kan disebutkan dulu Rasulullah itu melarang umat Islam melakukan ziarah karena khawatir akan apa? Tahu nggak? Kenapa baik kuburan? Rizka, tahu nggak Rizka? Kenapa jadi dulu Rasulullah melarang wanita atau orang-orang untuk berziarah ke makam, ke kuburan? Pernah dengar gak kenapa? Rizka? Apa? Ya, kenapa itu jadi dulu dilarang untuk berziarah? Kalau sekarang kan enggak.